Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Selama kita mau bersekutu, kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan kami untuk menyembah-Mu di pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian, katakan Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari katakan ku buka hati, ku buka hati, tu jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari katakan Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Katakan ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari kata Kau yang menyertaiku. Amin. Yang menyertai. Katakan ku buka hati, ku buka hati. Amin. Ku jamahan, kami mau berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati. Haleluya. Mari kita mau buka hati. Kami mau berserah di hadirat-Mu. Haleluya. Ambil alih seluruh hidupku. Terima kasih di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati. Haleluya. Jamah kami Tuhan, kami berserah di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan di altar-Mu menyembah. Oh, ku buka hati Yesus. Mari kita membuka hati biar lawatan Allah terjadi di tempat ini. Oh, kami berserah di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan di altar-Mu menyembah. Oh, ku buka hati. Kami mau berserah penuh kepada-Mu. Haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan. Oh, ambil alih seluruh hidup kami. Oh, haleluya. Di altar-Mu. Sekali lagi
dengan iman ku buka hati. Yes. Buka hati kami. Sama kami Tuhan, kami berserah penuh di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan di altar-Mu. Mari katakan di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan di altar-Mu. Mari kita mau sembah. Oh, haleluya. Kami berada di altar-Mu Tuhan. Kami ada di bait suci-Mu Tuhan. Mari kita bersembah. Oh, kita agungkan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu. Ya mari angkat suaramu, sembah Tuhan, agungkan kebesaran Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang dimuliakan dalam hidup kami. Betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Yesus Raja kami, Engkau kekuatan kami. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan, menikmati urapan-Mu. Haleluya. Kami mau buka hati kami untuk menyembah-Mu. Kami mau buka hati untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi hati kami. Biarlah lawatan-Mu Tuhan terjadi. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau ada di tempat ini. Kami membuka hati untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan kami. Kami memberikan hidup kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua jemaat yang datang sama-sama katakan, amin, haleluya. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Kita mau naikkan pujian, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Amin. Yes, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku gak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digesyalalala. Syalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Syalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi, amin. Biar bumi, haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digesyalalala. Amin. Syalalalalalalalala. Ayat cinta Yesus. Syalalalalalalalala. Amin. Yesus cinta sekali lagi. Biar bumi, haleluya, biar bulan tak bercahaya lagi, amin.
matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan semua, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan semua, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semua yang akan difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Yes. Oh benar Tuhan, di bumi di surga Dia yang bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas sebuah perbuatan. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah, Dia yang bertakhta dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yes, katakan berkuasa di bumi di surga. Oh, Dia yang bertakhta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua. Mari katakan betapa hebat. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus, Raja segala. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yes, amin. Dia ternama Yesus Raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas sebuah perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah. Bersama-samakan Tuhan Allah kita. Yes, haleluya. Tuhan Allah kita. Amin. Oh Tuhan Allah kita. Haleluya. Hebat dahsyat Allah kita. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini menikmati firman Allah. Biarlah firman Tuhan akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Renungkan kebaikan Tuhan, karena kita hidup semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari
katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan bawa lidahku, bawa lidah kami memuji Engkau Tuhan, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari sekali lagi, mari jemaat Tuhan kita mau bangkit berdiri. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, oh, lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kemurahan, kemurahan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari hidup, bawa lidahku, kami memuji Engkau Tuhan. Lidah, oh yes, memuji Engkau. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih. Kita persiapkan hati kita, sama kami. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan. Mari katakan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidah Yesus, kami memuji Engkau, memuji Engkau. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih. Sekali lagi, dengan iman sungguh-sungguh katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih. Lebih dari hidup. Kita mau siapkan hati kita, biar taburan firman Allah akan memberikan kekuatan di dalam setiap hati kita. Oh, terima kasih. Lebih dari hidup. Mari katakan bawa lidahku, kami memuji Engkau. Haleluya. Memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kepada hambanya saya persilahkan. Silakan jemaat, silakan duduk. Haleluya. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Karena dia adalah pemilik surga. Karena dia adalah yang punya surga. Dia kampungnya ada di surga. Ya, seperti ada banyak hari-hari kemarin yang mereka mudik karena merayakan hari raya besar
Namun Yesus Kristus bukan di dalam satu daerah di Indonesia atau di luar negeri, tetapi daerahnya dia, kampung halamannya, tempatnya dia adalah surga. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih Tuhan, hanya Yesus Kristuslah yang memiliki nubuatan kapan hari kelahirannya, dan juga hari kematiannya, dan juga nubuatan hari penguburannya, hari kebangkitannya, hari dia naik ke surga. Dan kenaikannya ke surga itu sudah merupakan 80% semua kebenaran firman Allah sudah tergenapi. Hanya sedikit lagi, yaitu kedatangannya yang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, tokoh-tokoh agama di luar sana, para pemimpin agama di luar sana, tidak ada nubuatan kapan mereka lahir, kapan mereka mati, dan kapan mereka naik ke surga. Tidak ada, saudara. Bahkan sampai hari ini kuburannya masih ada, tulang belulangnya masih ada. Tetapi Yesus Kristus kita tidak temukan tulang belulangnya. Kenapa? Dia bangkit dari kematian dan dia memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Bukan hanya itu, ketika dia ada di dalam kandungan, di situ pun ada nubuatnya. Hari kelahiran nubuatnya juga ada, Bapak Saudara Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu semua membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi yang pertama, segala sesuatu nubuatan tentang kelahirannya, ada di kandungan, kematian, dikubur, bangkit, naik ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mengakui dia adalah Tuhan atau tidak mengakui dia menjadi Tuhan, dia tetap Tuhan. Bukan karena pengakuan kita, bukan karena pengakuanmu sehingga dia menjadi Tuhan, bukan. Kita mau tidak akui, kita mau tidak percayai, dari sananya dia adalah Tuhan, dia tetap Tuhan. Dia tidak sama dengan Tuhan Allah orang lain di luar sana. Dia tidak sama dengan nabi orang lain di luar sana. Dia juga tidak sama dengan pemimpin orang lain di luar sana. Nabi orang lain mati dan tidak bangkit lagi. Nabi atau pemimpin atau pemuka agama lain mati, tidak masuk surga, saudara kekasih Tuhan. Dan tidak ada hari-hari perayaan kenaikan surga. Namun Yesus Kristus tidak sama dengan Tuhan Allah orang lain di luar sana. Tuhan Allah orang lain di luar sana memiliki mata, tidak bisa melihat. Memiliki telinga, tidak bisa mendengar. Memiliki mulut, tidak bisa berbicara, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan jawaban kepada orang yang percaya kepada dia. Tuhan Allah orang lain di luar sana punya tangan, tidak bisa diulurkannya untuk menolong dan membela umatnya. Tuhan Allah orang lain di luar sana punya kaki, tidak bisa melangkah untuk mendekat kepada umat yang percaya kepadanya. Dan kalau hujan datang, Allahnya kehujanan. Kalau longsor datang, Allahnya tertimbun longsor. Kalau banjir datang, Allahnya ke bawah banjir. Namun Allahmu dan Allahku, Tuhanmu dan Tuhanku di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala langit dan bumi dan segala isinya. Telinganya mendengar seruanmu, mendengarkan setiap pergumulan kita. Itulah sebabnya tepat pada waktunya dia akan menolong dan menjawab setiap persoalan. Matanya dipergunakannya untuk melihat seberapa berat persoalan yang kau alami, seberapa banyak tantangan yang kau hadapi. Mungkin suami tidak bisa lihat, istri tidak bisa lihat, orang tua tidak bisa lihat keadaan kita, pendeta pun tidak bisa melihat seperti apa keadaan kita. Namun Allah Bapa di surga melihat seperti apa keadaan hari ini. Bukan hanya itu, mulutnya dipakai untuk menguatkan, untuk menghiburkan, untuk memberikan jawaban pertolongan yang tepat bagimu dan bagiku. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, tangannya diulurkannya. Untuk apa? Menolongmu, mengangkatmu dari segala kelemahanmu, mengangkatmu dari segala keterpurukanmu. Bahkan kakinya dipergunakan untuk melangkah mendekat kepadamu dan kepadaku. Sembari dia berkata begini lewat mulutnya, apa yang dapat kuperbuat kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu dibuktikan bahwa segala sesuatu
organ tubuhnya dapat dipergunakan untuk menjadi berkat bagimu dan bagiku. Memberikan kekuatan, memberikan jawaban, memberikan pertolongan. Bukan hanya itu saja, bahkan hidup kekal oleh karena pengorbanannya diberikan kepadamu dan kepadaku. Nah, yang kedua, Yesus Kristus naik ke surga. Yang kedua adalah Dia menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-4 berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, Dia pemilik sorga, Dia kembali ke sorga. Kampung halamannya di sorga, Dia akan kembali kepada sorga. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, orang lain pemimpinnya pasti didoain. Supaya apa? Supaya dia selamat. Tapi kita tidak mendoakan dia. Namun dalam firman Allah berkata, Yesus Kristus siang malam berdoa untukmu dan untukku, supaya kelak tiba waktunya, hari kekekalan itu, engkau dan aku pun memperoleh janji berkat kebenaran firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita di dunia ini tidak memiliki tempat, mungkin di dunia ini kita tidak memiliki rumah, tetapi Yesus menyediakan rumah di dalam kekekalan, di dalam surga yang mulia. Itulah sebabnya Bapak Saudara kekasih Tuhan, jangan mau digoyahkan oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Karena Yesus naik ke surga membuktikan Dia Tuhan. Dan yang kedua, Dia menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Dan yang ketiga, dalam Yesus ada kepastian. Kepastian apa? Kepastian pengampunan dosa. Bukan mudah-mudahan. Bukan kalau aku melakukan kebaikan, bukan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena jeripayamu, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia memberikan kepastian pengampunan dosa terhadapmu dan terhadapku. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi seburuk apapun masa lalumu dan masa laluku, sejahat apapun engkau kemarin, ketika engkau menerima Yesus Kristus, engkau murni, engkau putih, engkau diampuni oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah kepastian keselamatan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Saudara, selain hanya kita diampuni dosa-dosa kita, bukan hal berhenti sampai di situ, namun keselamatan itu, surga yang mulia jadi milikmu dan milikku. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada janji selamat hidup yang kekal. Tidak ada janji itu di luar Yesus Kristus. Tidak ada janji itu di agama lain, tetapi janji itu ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ambil sebuah keputusan untuk tetap teguh di dalam Yesus Kristus, untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dunia dan apa saja yang di luar sana tidak akan bisa memberikan kepastian hidup kekal bagimu. Tidak ada memberikan kepastian pengampunan dosa, hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Di atas nama pendeta nggak bisa. Di atas nama gembala sidang juga nggak bisa. Atas nama orang tua kita juga nggak bisa. Atas nama kakak, adik kita juga tidak bisa.
dan keselamatan itu pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya, maka kita memperoleh keselamatan. Kepastian hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup. Jadi Bapak Saudara Kristen, kehidupan kekal dijanjikan oleh Tuhan, dan janji itu iya dan amin. Saya seringkali berkata begini, orang Kristen itu kematiannya hanya sekali dan hidup dua kali. Matinya kapan? Mati secara jasmani, secara alami. Tetapi hidup dua kali. Hidupnya kapan? Waktu lahir. Dan hidup yang kedua adalah hidup kekal bersama dengan Kristus Yesus. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Yesus mati dua kali dan hidup hanya sekali. Hidupnya kapan? Waktu lahir dia hidup. Tapi matinya dua kali. Yang pertama, mati secara jasmani, secara tubuh lahir yang mati. Tapi yang kematian yang kedua adalah kematian yang kekal, yang tidak menerima hidup kekal, tidak menerima surga, tetapi siksaan api neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, dan yang terakhir, kenaikan Yesus ke surga adalah memberikan kepastian bagi kita, yaitu surga milik kita. Di mana ayatnya? 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudaraku bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus tidak gentayangan. Gentayangan di pohon asem, gentayangan di perapatan jalan. Nanti 7 hari kemudian balik ke rumah minta makan. Nyong, aku lapar, aku belum makan. Tidak, saudara. Orang mati itu tidak butuh makan, tidak butuh merokok, tidak. Orang yang mati di dalam Yesus Kristus, firman Allah berkata, orang itu dijemput oleh Dia. Firman Allah berkata, Allah akan menjemputnya. Suatu saat saya pernah melayani seorang keluarga di mana anaknya, anak muda, sakit dan sudah sekarat. Waktu saya ditelepon, maka saya langsung datang ke rumah sakit tersebut. Namun apa yang terjadi? Oleh karena jalanan di Jakarta yang begitu crowded, macet sekali, dan akhirnya saya datang ternyata sudah telat. Karena sampai di rumah sakit, saya pun untuk cari parkir susah. Saya tidak bawa supir, saya nyetir sendiri. Nah, waktu saya sampai di situ, ternyata sudah meninggal. Nah, yang membuat saya heran, Bapak Saudara, keluarganya itu tertawa saja, mereka senang-senang saja. Dalam hati saya nih, saya pikir, wah ini orang tua ini senang ini anaknya meninggal. Tetapi saya tidak mau dengan asumsi yang saya miliki. Saya pengen tahu kenapa kedua orang tua ini bisa bersuka cita, bisa tertawa, sekalipun air mata datang mengalir. Nah, saya tanya, Bu, apa yang terjadi? Mereka berkata begini, puji Tuhan Pak Ulfa, anak kami tadi berkata begini, Pak aku mau pulang, Pak aku mau pulang. Dan kami berkata, dokter berkata dulu bisa pulang, dan kamu harus dirawat sama dokter. Enggak Pak, enggak, masa mau pulang. Dan dia berkata begini, itu ada orang-orang yang berbaju putih berkilau-kilauan, bawa kereta emas datang menjemput saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Yesus, dia tahu kalau dia mau meninggal, dia akan melihat siapa yang menjemput dia. Nah, suatu saat saya juga pernah melayani seorang keluarga di mana ada dalam keluarga itu akan meninggal. Tapi apa yang terjadi? Orang yang mau meninggal itu teriak-teriak ketakutan, histeris, dia berkata, takut, serem. Dia nunjuk plafon rumahnya itu, saudara. Dan saya mau berkata kepada saudara, orang yang ada di dalam Yesus Kristus yang hidupnya berkenan, maka dia tahu siapa yang menjemput. Tapi orang yang tidak siap dalam hidupnya, dalam kematian, malaikat maut yang akan menjemputnya. Itulah sebabnya sebelum orang itu meninggal, kami layani, saudara. Kami layani supaya dia memanggil nama Yesus. Kami layani supaya dia terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja. Supaya apa? Supaya malaikat maut tidak menjemputnya.
Itulah sebabnya kebenaran firman Allah ini berkata dalam 1 Tesalonika, kami tidak mau supaya kamu tidak berduka cita, tetapi supaya kamu percaya bahwa orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan oleh Allah. Itulah kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita mati, kita tidak terdampar kemana-mana, tapi kita dijemput oleh penebus kita, yaitu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita hari ini. Kunaikan syukur padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Amin. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama segala puji, segala puji, syukur bagi. Mari katakan ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Nah, katakan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, nama terpujilah, terpujilah. Mari sekali lagi katakan, nama sekali lagi terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan jalan dalam seluruh langkah-langkah hidupmu. Tuhan memberikan kekuatan. Sebab itu saat ini, dan bawa seluruh berkat, kasih sayang daripada Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, serta pertolongan Allah Roh Kudus akan memperlengkapi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Berkati aku berlimpah-limpah, amin. Dan memperluas daerahku, oh Yesus, oh bagi Raja. Menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka, daripada malapetaka. Terima kasih Tuhan. Hingga kesakitan
Sehingga kesakitan hingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari